Liu Ruyan memilih untuk bertarung dengan saya. Itu karena dia tahu dia hamil. Kantung kehamilan pada lembar USGB berusia lebih dari 8 minggu. Dan saya baru saja kembali dari perjalanan bisnis selama lebih dari 3 bulan. Anak itu secara alami bukan milikku. Liu Ruyan duduk di hadapanku dengan sikap dingin. Dia mengaku padaku, dia selingkuh dariku setengah tahun yang lalu. Dia tidak ingin mengatakan siapa Pintou. Katakan saja dia hamil sekarang. Saya ingin menjaga anak ini. Dan beri judul pintunya. Tentu saja, ini berarti kamu harus menceraikanku. Saya pernah bertanya-tanya apakah telinga saya salah mendengarnya. Mengapa saya tidak percaya bahwa saya adalah penyu hijau? Sebenarnya bekerja selama setengah tahun. Namun kata-kata pertanyaan belum terucap. Liu Ruyan sepertinya sudah mengantisipasi apa yang ingin saya katakan. Dia menatap mataku, katakan padaku tanpa ekspresi. Anda mendengarnya dengan benar. Aku menatap kosong pada wanita yang kucintai selama 5 tahun ini. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Tanaman merambat yang lebat menyebar. Saya merasa tidak tahan untuk beberapa saat. Saya tidak pernah berpikir akan ada masalah dalam pernikahan saya. Liu Ruyan sangat cantik, tapi dia memiliki sifat yang dingin. Orang-orang juga lambat dalam melakukan pemanasan. Dia bahkan lebih terkenal di sekolah. Dewi dingin, ada banyak cowok yang menyukainya. Saya adalah satu-satunya yang mengejarnya dengan gigih selama 2 tahun sebelum saya menangkapnya. Saya sangat menyukainya, telah bersama selama bertahun-tahun, meski dia tidak pernah mengatakan apapun tentang mencintaiku kepadaku. Tapi aku sudah menerima begitu saja bahwa dia sudah terbiasa dengan kehadiranku. Tidak lama setelah lulus kuliah, kami berdua mendapat bukti, pacaran selama 3 tahun, menikah selama 2 tahun bersama. Tapi itu baru 5 tahun. Dia curang. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Bahkan gila, ingin mencari alasan dia selingkuh. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa hidup tanpanya. Aku bahkan tidak bisa menerima perceraiannya. Kata-kata itu keluar dari bibirku. Melihat wajah dingin Liu Ruyan. Tiba-tiba aku berhenti. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Liu Ruyan yang curang. Bahkan jika Anda setuju untuk kembali ke keluarga Anda, tetaplah hidup bersamaku. Apakah saya masih bersedia? Saya tidak mau. Tentu saja saya tidak mau. Liu Ruyan, dia curang. Dia mengandung anak orang lain di perutnya. Dia kotor, terlalu kotor. Dia tidak pantas lagi bersamaku. Akur selama bertahun-tahun. Liu Ruyan masih belum cukup memahamiku. Dia hanya tahu betapa aku mencintainya. Justru karena ini, mungkin karena kamu takut terjerat denganku. Setelah berbicara tentang perceraian, dia menelepon. Dia mengambil kunci dan bergegas keluar. Biarkan aku sendiri untuk tertawa. Dia tidak kembali sampai keesokan paginya. Aku menghabiskan malam itu dengan meniupkan angin sejuk di balkon. Angin. Telepon itu berdering sepanjang malam. Tapi masih belum bisa memahaminya. Mengapa Liu Ruyan curang? Latar belakang keluarga Liu Ruyan cukup bagus. Dia adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Setelah lulus, ia mulai mengambil alih bisnis keluarganya yang sedang menurun. Justru karena ini, dalam 2 tahun terakhir, dia sangat sibuk sehingga hampir tidak punya waktu istirahat. Bekerja di siang hari, bersosialisasi di malam hari sudah menjadi rutinitas kerjanya yang biasa. Saya tidak dapat memahaminya, sangat sibuk. Bagaimana dia masih punya waktu untuk keluar dari jalur? Mungkin aku terlalu sibuk bekerja, sibuk membicarakan bisnis sepanjang hari, menghabiskan terlalu sedikit waktu bersamanya. Namun hal itu tidak membuatnya berbuat curang. Setelah Liu Ruyan kembali, hanya berdiri di pintu masuk dan menatapku dengan tenang. Atau lebih tepatnya, melihat puntung rokok di kakiku. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia sama sekali tidak mengerti dampak kecurangannya terhadap saya. Aku memandangnya dari seberang ruang tamu. Kecemerlangannya berbeda sekali dengan rasa maluku. Saya mulai merenung, mengapa saya harus menghukum diri saya sendiri dengan kesalahan yang dia buat? Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya mendengar Liu Ruyan bertanya. Sudahkah Anda menemukan jawabannya? Sudahkah Anda menemukan jawabannya? Mengingat kembali 5 tahun yang kita habiskan bersama. Kadang-kadang terjadi perselisihan. Tidak peduli siapa yang salah. Saya selalu menjadi orang pertama yang berkompromi. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya sekalipun. Saya tidak pernah mencibir. Angkat kakimu dan hancurkan puntung rokok di tanah. Abaikan secara selektif rasa kebas dan nyeri pada tulang kaki. Angkat saja dagumu. Tanya Liu Ruyan. Kenapa selingkuh? Dikenal selama 7 tahun. Bersama selama 5 tahun. Saya memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya tadi malam.
Liu Ruyan memberitahuku. Alasan perceraian. Asalkan tidak curang. Apapun yang terjadi, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Tapi dia baru saja selingkuh. Tapi kecurangan tidak bisa dimaafkan. Liu Ruyan dengan tenang membuka kacamatanya. Ada sedikit ketidaksabaran di antara kedua alisnya. Tidak ada alasan mengapa nasib Fang Yuan berakhir. Mari kita berkumpul dan jalan-jalan, oke? Sungguh takdir, ini akan segera berakhir. Pertemuan yang baik dan perpisahan yang baik. Aku menarik sudut mulutku dengan susah payah. Ayo pergi. Mungkin aku berjanji terlalu bahagia. Hal ini tidak sesuai dengan gambaran menjilat anjing di masa lalu. Liu Ruyan menatapku sejenak dengan heran. Dia menggerakkan bibirnya, tidak mengatakan apapun. Karena persetujuanku, jalan menuju perceraian bisa dikatakan mulus. Kami bahkan tidak memberitahu kedua orang tuanya. Saya segera mendapatkan akta cerai. Tergesa-gesa seperti saat mendapatkan akta nikah. Mengenai harta bersama antara suami dan istri. Tentu saja saya akan berdebat dengan alasan. Properti saya tidak boleh murah. Liu Ruyan dan pezinahnya. Liu Ruyan tidak mau memberikan konsesi. Tapi dialah pihak yang salah dalam pernikahan itu. Koneksinya di kota Ha jauh lebih rendah daripada koneksiku. Dia tidak bisa bersaing dengan saya sama sekali. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan sebagian besar tabungannya. Minta saja aku meninggalkan rumah padanya. Dia menggigit bibir bawahnya. Ekspresinya terlihat agak memalukan. Radius. Anda mendapat penghasilan lebih dari saya. Saya harus membesarkan anak-anak di masa depan. Setidaknya aku harus punya rumah. Aku mencibir ejaanmu. Tidak bisakah dia memberimu rumah? Lihatlah ekspresi Liu Ruyan. Saya mungkin melakukannya dengan benar. Rumah adalah ruang pernikahan kami. Saat membeli rumah, kedua keluarga berkontribusi. Saya memperkirakan depositnya. Saya merasa tidak ada gunanya berkelahi. Akhirnya setuju. Serahkan rumah itu padanya. Hanya saja dia masih harus memberikan kelonggaran atas simpanan kita. Liu Ruyan sepertinya tidak mengenaliku lagi. Menatapku untuk waktu yang lama. Tentu saja dia tidak tahu. Jangan mencintainya. Saya telah menikah selama 2 tahun. Saya tidak punya banyak barang bawaan. Saya mengambil barang bawaan saya dan pergi. Aku bahkan tidak melihat ke belakang sepanjang waktu. Liu Ruyan, tidak menyedihkan melihat masa lalu. Justru karena ini, tiba-tiba aku ingin melihat orang yang selingkuh dengannya. Seberapa baik pria itu? Dia sebenarnya membuat Liu Ruyan melakukan hal paling tercela dalam hidupnya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menontonnya. Sekarang kami sudah bercerai. Jangan ganggu satu sama lain. Itu adalah penghormatan terbaik terhadap hubungan masa lalu. Hari kedua perceraian, saya menerima pesan WeChat dari sepupu Liu Ruyan. Dia bertanya padaku siapa anak laki-laki yang pulang bersama sepupunya. Kalimat ini disusul dengan 3 ekspresi yang menutup mulut dan tertawa-tawa. Saya menatap baris teks itu untuk waktu yang lama. Akhirnya lega. Saya menjawab pertanyaan ini dengan suam-suam kuku. Anda harus meminta sepupu Anda untuk menyelesaikan balasan pesan WeChat ini. Saya dengan mudah menghapus akun WeChat Liu Ruxue. Liu Ruxue tidak pernah menyukai saya mengirimkan pesan WeChat ini. Dia juga sengaja membuatku merasa tidak nyaman. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang dia inginkan? Orang-orang datang dan pergi di jalan yang panjang. Saya berdiri di tengah kerumunan. Sepertinya aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Saat ini, saya menyadari mungkin ini saatnya meninggalkan kota ini. Keesokan harinya, saya menyerahkan surat pengunduran diri saya ke perusahaan. Bekerja keras di kota ini selama bertahun-tahun. Saya sudah mendapat tempat di perusahaan. Tapi tiba-tiba aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Saya datang ke kota ini awalnya karena Liu Ruyan. Harus pergi sekarang. Itu juga karena dia memikirkannya dengan cermat. Di tahun-tahun muda yang singkat di paruh pertama hidupku, saya hampir terus berputar di sekitar Liu Ruyan sampai mati. Tidak heran dia bosan. Setelah berhenti dari pekerjaan, saya check-in lagi ke beberapa objek wisata di kota ini. Butuh waktu sebulan untuk mempersiapkan keberangkatan ke tempat tujuan. Setelah aku mengemasi barang bawaanku, 2 jam sebelum bersiap-siap untuk naik pesawat, Liu Ruyan tiba-tiba menelepon. Bercerai selama lebih dari sebulan. Bisa dikatakan kami sudah bercerai total. Tidak ada yang namanya kontak lagi. Bahkan jangan meminta Liu Ruyan untuk menghubungi saya. Ragu sejenak. Masih mendapat telepon. Hei, suara polos Liu Ruyan terdengar melalui mikrofon. Saya mendengar bahwa Anda berencana meninggalkan kota Ha. Aku menertawakanmu, beritanya cukup bagus. Ada keheningan di seberang telepon. Waktu yang lama, Liu Ruyan berkata dengan dingin. Apapun yang Anda katakan, kemudian menutup telepon.
Sejujurnya, Saudara Yao, Liu Ruyan menggunakan nada ini untuk berbicara dengan saya sebelumnya. Saya sudah menyiapkan hadiah yang dia suka. Berdiri di lantai bawah di perusahaannya. Baba memintanya untuk memaafkanku. Waktu telah berubah. Pagi hari ini berbeda dengan dulu. Apakah Liu Ruyan masih berpikir bahwa saya akan menuruti amarahnya seperti sebelumnya? Konyol. Aku menatap telepon tanpa ekspresi untuk beberapa saat. Sebelum berangkat, berjalanlah ke toko terdekat. Nomor yang tidak terdaftar. Saya tidak ingin berhubungan dengan Liu Ruyan mulai sekarang. Saya lahir di sebuah daerah kecil. Pembangunan di sini lebih lambat. Kehidupan tidak secepat di banyak kota. Saat nenek saya, yang berusia lebih dari 80 tahun, melihat saya, pegang saja tanganku erat-erat. Lihat aku lagi dan lagi. Dia terus memarahiku. Tidak makan dengan baik. Kehilangan banyak berat badan. Saya melambat, mengikuti sisa-sisa matahari terbenam. Tersenyum dan pulang bersamanya. Sama seperti ketika saya masih muda. Melihat uban dan punggung nenek yang begitu bungkuk hingga tidak bisa berdiri tegak. Pahit. Tiba-tiba, perasaan itu menyebar di hatiku. Bertahun-tahun yang saya habiskan untuk mengejar Liu Ruyan. Apakah nenekku tersayang juga beberapa kali berkeliaran di sekitar pintu masuk desa? Menunggu bas. Apakah akan turun? Sosok yang dia kenal. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Saya tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang tua saya. Termasuk perceraian dan pengunduran diri dari High City ini. Bahkan tidak menyapa mereka. Jadi pada hari ke-12 setelah saya kembali, tetangga sebelah datang menemui nenek dengan membawa ponselnya. Saat dia menatapku dengan tatapan yang agak rumit, saya langsung mengerti. Itu adalah panggilan dari orang tuaku. Saat nenek memberiku telepon, ibuku meraung marah di ujung telepon. Aku menutup telepon tanpa ekspresi. Kurang dari 1 menit, telepon itu datang lagi. Saya baru saja memberi makan. Raungan di sana tiba-tiba lebih keras dari sebelumnya. Saya menutup telepon lagi. Setelah 4 atau 5 kali ini, ibu akhirnya tenang. Dia tidak lagi mengom. Izinkan saya memberinya nomor telepon baru saya. Dia bilang aku tidak akan memberitahunya tentang hal besar seperti perceraian. Tanyakan padaku apa yang ada di kepalaku. Aku mengerucutkan bibirku. Katakan padanya dengan tenang. Memikirkan aku. Bercerai hampir 2 bulan lalu. Waktumu memikirkanku kali ini lebih singkat dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara di sana. Ketika aku masih kecil, kondisi di rumah tidak terlalu baik. Setelah orang tua saya melahirkan saya, mereka memutuskan untuk keluar dan mencoba peruntungan. Dia meninggalkanku untuk diasuh oleh nenek. Beberapa tahun berlalu, mereka menghasilkan sejumlah uang, tapi mereka juga punya anak baru di sekitar mereka. Saya punya saudara laki-laki tambahan. Alasan kenapa aku punya lebih banyak saudara laki-laki adalah karena aku tidak dekat dengan mereka. Nanti selama liburan musim panas, mereka juga mencoba mengajak saya untuk membina hubungan. Adikku berumur 6 tahun saat itu. Saya berumur 11 tahun. Di usia segitu, saya tidak lagi bersusah payah bersaing dengan anak-anak untuk mendapatkan mainan. Tapi adik laki-lakiku, yang belum pernah kutemui beberapa kali pun, tapi penuh permusuhan terhadap saya. Saya melemparkan mainan Ultramannya secara acak ke atas sofa. Letakkan saja di atas meja. Menunggu orang tua pulang kerja. Saya tidak tahu kenapa mainan Ultraman itu. Ada pula yang kehilangan lengannya. Ada pula yang kehilangan kakinya. Adik laki-lakinya memegang Ultraman yang tidak lengkap. Meringkuk sudut mulutnya dan menangis tanpa suara. Orang tua lebih memilih dia. Dia tahu. Benar saja. Orang tuaku menatapku dengan tatapan yang sangat rumit. Saya mencoba berdebat. Katakanlah aku tidak melakukannya. Saya masih ingat ketidakberdayaan saat itu. Ibu melambaikan tangannya, berbicara secara asal-asalan. Oke, aku tahu itu bukan kamu. Dia berbalik dan berkata kepada ayahnya di mana dia mengira aku tidak dapat mendengarnya. Bagaimana ibumu mengajari anak ini menjadi seperti ini? Ayah tidak berbicara. Rupanya dia juga menyetujui hal itu. Itulah yang saya lakukan. Kemudian mereka membeli kembali lebih banyak mainan. Kecuali mainan itu dikunci di ruang utilitas. Hanya ada 3 orang yang memiliki kunci di sana. Saya alergi terhadap makanan laut. Nenek mengingatnya dengan sangat jelas. Tidak pernah ada makanan laut di meja makan di rumah. Sebelum aku dijemput, nenek juga menyuruh ibuku untuk tidak mengizinkanku menyentuh makanan laut. Ibu mengangguk dan setuju. Namun pada hari ketiga saya datang ke rumah mereka. Saya pergi ke rumah sakit karena semangkuk bubur makanan laut. Di ruang gawat darurat. Saat aku hampir tidak bisa bernapas. Tapi aku mendengarnya melalui pintu. Pertengkaran berisik orang tua, kata ibu.
Bagaimana saya tahu dia alergi makanan laut? Suara ayahku dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bukankah ibu memberitahumu kapan dia datang? Dia mengatakan banyak hal. Bagaimana saya bisa mengingatnya? Suara ibu agak tajam. Katakan lagi, dia sudah sangat tua. Apa yang bisa saya makan? Apa yang tidak boleh dimakan? Apakah dia sendiri tidak mengetahuinya? Menurutku dia hanya serakah. Kakak ingin makan. Jika dia tidak makan, tidak panik karena kehilangan. Sekarang mereka sangat marah. Mungkin tidak marah. Saya menceraikan Liu Ruyan. Tidak memberitahu mereka. Tapi marah. Saya berhenti dari pekerjaan saya yang bergaji tinggi dan stabil. Mereka takut jika saya kehilangan pekerjaan. Saya akan bersaing dengan saudara laki-laki saya dalam bisnis keluarga. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa ingat untuk menelepon saya? Kira-kira ukuran fonnya besar. Orang tuaku sebenarnya bergegas kembali malam itu. Mengikuti dia dan yang lainnya adalah adik laki-laki saya yang masih kuliah. Mata kami saling berhadapan. Rasa sombong di matanya. Bahkan tidak sempat mengumpulkannya. Lebih dari 2 tahun tidak bertemu. Orang tua saya terlihat jauh lebih tua. Kerutan di sudut mata tak membuat Anda tersenyum. Sangat jelas melihat masa lalu. Lipatan nasolabial juga jauh lebih gelap. Terutama wajah ibuku. Dulunya terlihat agak kejam. Ibu tidak menghiraukan sapaan ceria nenek. Sebaliknya, dia menatapku dengan dingin. Dia belum punya waktu untuk duduk. Dia memarahi dengan marah. Radius, sayapmu keras, kan? Mereka bahkan tidak mendiskusikannya dengan kami. Nenek terkejut dengan berita itu. Lihat dia. Lihat aku lagi. Sudut mulutnya berbisik beberapa kali. Tidak mengatakan apapun. Saya tahu bahwa kasih sayang keluarga itu dangkal. Tidak ada gangguan di hatiku. Hanya melihat rokok yang setengah terbakar di ujung jariku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ibuku benci melihatku seperti ini. Suaranya tiba-tiba menjadi tajam. Fang Yuan, ini adalah sikapmu terhadap ibu kandungmu. Benar-benar tidak berpendidikan. Pantas saja pernikahan Anda gagal. Melihat dia berbicara semakin keterlaluan. Ayahnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya. Dia mendecakkan lidahnya. Sepertinya ketidakpuasan. Kamu sangat marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ibu menyadari dia melakukan kesalahan. Aku bahkan tidak bisa kehilangan mukaku. Minta maaf padaku. Mendengus dingin. Jangan berpaling. Ayahku juga menatapku dengan rasa malu. Ekspresi itu seolah memintaku untuk meminta maaf pada ibuku. Akulah yang dimarahi. Saya masih ingin meminta maaf. Kenapa kamu masih anak-anak? Mungkinkah aku berhutang budi pada orang tuaku sejak lahir? Nenek membawakan teh. Beritahu orang tuamu dengan suara rendah. Jika ada yang ingin Anda sampaikan kepada anak Anda. Ibunya memandangnya dengan jijik. Apa yang kamu tahu? Menurutku Fang Yuan sangat berani. Itu semua karena kamu. Dia selalu suka menggunakan nenek sebagai karung tinju. Untuk keharmonisan keluarga. Nenek selalu menanggungnya dalam diam. Saya melemparkan puntung rokok di tangan saya ke tanah. Memutar dengan jari kaki. Kemudian dia berbalik untuk melihat ayahnya. Aku bertanya padanya, bagaimana kamu tahu aku kembali? Ayah tersenyum genit. Ruyan menelepon ibumu dan aku. Mengatakan bahwa saya belum dapat menghubungi Anda selama jangka waktu ini. Dia sedikit khawatir. Aku mengerucutkan bibirku. Tiba-tiba terasa lucu. Yang selingkuh sedang mengandung anak orang lain. Dia mengajukan cerai terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dialah yang akhirnya bersatu kembali dan berpisah setelah takdir. Saya tidak peduli. Sekarang kita telah pergi. Apakah ada ikatan di antara kita? Aku pasti harus putus dengannya. Tapi kenapa dia datang menghubungiku? Ibuku masih mengobrol di sana. Bagaimana Liu Ruyan begitu baik? Setiap kali dia mengatakan Liu Ruyan lebih baik. Dia bahkan dengan tegas mengatakan bahwa saya memiliki kepribadian yang buruk. Alangkah baiknya jika Liu Ruyan bersedia menoleransi saya. Aku tanpa ekspresi. Dengarkan dia meremehkan saya sebagai kelompok kendali Liu Ruyan. Pada saat dia menyelesaikan semua masalah lama tentangku. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa otak saya tidak normal. Jika dia mengatakan cerai, maka cerai. Bagaimana bisa terjadi perceraian? Saya bahkan tidak menginginkan pekerjaan lagi. Ya, siapapun yang berpikiran normal. Saya tidak akan mendengarkan dia berbicara terlalu banyak di sini. Seringkali, masih ada harapan-harapan besar yang tak tercapai di hati saya. Seburuk apapun kata ibuku, ketika saya berpisah dari Liu Ruyan, saya meninggalkan pekerjaan saya. Berhenti saja, berhenti saja. Tidak ada ruang untuk menyesal. Malam lagi angin dingin. Saya bahkan tidak mendapatkan satu kata pun penghiburan.
Lalu aku tiba-tiba terbangun. Sisa hidupku masih sangat panjang. Mengapa menyia-nyiakannya pada seseorang yang tidak mencintaiku? Pada akhirnya, ibuku tetap tidak mau. Dia mengatakan saya harus memanfaatkan waktu singkat pengunduran diri saya. Pukul selagi setrika masih panas dan cari pekerjaan baru. Untuk usulan ini, ayah saya juga setuju. Dia dan ibunya menasihati saya untuk segera mencari pekerjaan lain. Beliau juga mengatakan bahwa jurusan saya tidak sama dengan bisnis keluarga saya. Untuk mencegah aku dan kakakku bertengkar soal makan malam keluarga. Betapa jeleknya penampilan mereka saat makan. Aku menekan titik nyeri di antara kedua alisku. Mengganggu pertimbangan mereka. Apakah kamu sudah cukup berkata? Orang tuaku menoleh untuk melihatku pada saat yang sama. Bahkan adik laki-lakiku, yang sedang menonton pertunjukan itu, menatapku dengan heran. Bertahun-tahun, saya selalu pemarah. Saya tidak pernah melakukan apapun yang melanggar atau menentang orang tua saya. Itu juga karena ini, bagaimana ibuku bisa meremehkanku begitu saja. Tapi sampai hari ini, tiba-tiba aku tidak ingin menanggungnya lagi. Aku terlalu malas untuk bertele-tele. Katanya ringan. Cukup katakan, ayo pergi. Beli tiket pulang selagi masih bisa. Ibu menatap lama sekali. Lalu dia menunjuk hidungku dan berteriak lagi. Dia menyebutku serigala bermata putih yang bodoh. Sebut saja aku berdarah dingin. Aku meliriknya, berdiri dan berjalan keluar. Warisan Liang Bohui. Dan sifat kerenku diwarisi dari mereka. Tidak heran yang lain. Saya menemukan hotel untuk menginap di kota. Liu Ruyan menelepon setelah menetap. Dia mendapat nomor baruku dari suatu tempat. Saya melihat 11 angka yang saya hafal. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak menjawab. Liu Ruyan tidak berkecil hati. Panggilan kedua segera datang. Ketiga, setelah perceraian, saya dapat melihat bahwa kesabarannya terhadap saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi apakah dia harus melakukan kejahatan dengan pedang ini? Pada panggilan teleponnya yang ketujuh, saya menjawab telepon. Tidak ada suara di ujung sana. Hanya suara nafas Liu Ruyan yang stabil. Saya juga tidak berbicara. Turunkan mata Anda dan perhatikan perubahan yang konstan. Waktu panggilan. Tunggu sampai dia menjadi orang kedua. Aku memecah kesunyian. Takdir akhirnya mempertemukan kita dan berpisah dengan mudah. Ini yang kamu katakan. Saya tidak memiliki kebiasaan kehilangan hubungan dengan mantan istri saya. Liu Ruyan, apapun masalahnya, jangan datang padaku. Masih ada keheningan di sana. Saya tidak ingin menunggu jawaban Liu Ruyan. Setelah menutup telepon, dia dengan mudah memasukkannya ke daftar hitam. Pernikahan masih hidup. Liu Ruyan juga belum tentu baik padaku. Mereka semua sudah bercerai sekarang. Jumlah orang yang menghubungi saya secara proaktif telah meningkat pesat. Mengapa kamu tidak terbiasa? Apakah Anda tiba-tiba kehilangan saya sebagai anjing yang menjilati? Hal ini juga mungkin. Apapun yang terjadi, saya juga merawatnya secara detail selama 5 tahun. Saya kenal orang tua saya. Setelah mereka keluar dari masa sulit, saya benar-benar tidak ingin kembali ke sana lagi. Kalau tidak, itu tidak akan membuatku tidak dekat dengan mereka. Karena bisnis keluarga tidak bisa dipisahkan dari manusia. Saat mereka kembali kali ini, mereka hanya akan tinggal paling lama 2 atau 3 hari. Aku benar-benar tidak ingin melihat mereka. Satu-satunya cara adalah dengan tidak kembali. Saya mematikan telepon saya, tinggal di sebuah hotel di kota selama 7 hari. Malam hari ke-7, nenek sedang bersandar pada kruk tuanya. Menemukanku dengan langkah mengejutkan. Orang tua yang berusia lebih dari 80 tahun. Mengambil langkah kecil. Saya mencari sedikit demi sedikit dari desa. Menemukan kota. Saya bahkan dapat membayangkan dia mengajukan pertanyaan sepanjang jalan untuk menemukannya. Rambut abu-abu nenek disinai matahari terbenam. Mulut pekerja anak yang giginya tinggal sedikit pun tersenyum ke arahku. Dia berkata, Xiao Yuan, mereka sudah pergi. Nenek akan mengantarmu pulang. Tiba-tiba saya teringat ketika saya masih muda. Saya harus belajar di malam hari. Tidak peduli seberapa terlambatnya, dia akan menungguku pulang di pintu masuk desa. Saya pikir saya telah mengalami ribuan layar. Saatnya melewati usia menangis. Tapi pada saat itu, saya memandangi nenek saya yang hampir 2 kepala lebih pendek dari saya karena rakitisnya. Mau tak mau aku tetap saja mataku merah. Saya menyalakan ponsel saya setelah saya kembali ke rumah bersama nenek saya. Tidak ada yang tidak terduga. Orang tua saya mengirimi saya banyak esai pendek tentang WeChat. Baik di dalam maupun di luar. Kata-kata itu dengan marah memarahiku karena ketidaktahuanku. Saya bahkan tidak repot-repot mengkliknya. Liu Ruyan juga mengirim pesan dari nomor ponsel yang tidak dikenalnya.
Itu mungkin berarti biarkan aku menjalani kehidupan yang baik. Dia hanya ingin memastikan aku aman kali ini. Bagaimanapun, kami juga pasangan. Dia tidak akan mencariku lagi di masa depan. Kami semua baik-baik saja. Jaga keselamatan. Sejujurnya, tentu saja saya tidak ingin orang yang mengkhianati pernikahannya baik-baik saja. Doakan dia baik-baik saja. Saya tidak bisa melakukannya. Namun saldo 7 digit di kartu saya memberi saya kepercayaan diri. Saya ingin melihat gunung dan sungai yang luas. Ingin melihat gunung, sungai dan danau. Saya juga ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan ketiga bepergian bersama nenek. Saya bertemu dengan seorang kakak perempuan dari sekolah menengah di luar negeri. Samar-samar saya masih ingat bahwa dia mendapat nilai bagus saat itu. Tidak hanya terlihat cantik, bahkan sosoknya pun melengkung. Pada usia itu ketika anak laki-laki itu sedang hamil. Dia pernah menjadi dewi bagi banyak anak laki-laki di asrama kami. Saya baru saja mendengar bahwa kepribadiannya agak membosankan. Tidak banyak teman di sekitarku. Jangan suka terlalu dekat dengan orang lain. Saya hampir tidak memiliki kontak dengannya selama sekolah menengah. Saya hanya tahu bahwa ada orang seperti itu. Kemudian kami diterima di universitas yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kami telah bertemu beberapa kali. Bagaimanapun, itu hanyalah anggukan kenalan. Kakak senior membawa kamera, dengan bagasi sederhana, bepergian sendirian, berbeda dengan putih dingin yang sakit-sakitan sebelumnya. Sekarang kulitnya berwarna gandum sehat, tubuh berkembang sepenuhnya, bahkan pakaian olahraga yang longgar pun tidak bisa menutupinya. Indah dan elegan, berbeda dengan kecantikan agresif Liu Ruyan. Kecantikannya sangat mudah didekati, begitu lembut sehingga Anda tidak bisa tidak membiarkan orang-orang menikmati diri di negara asing. Bertemu dengan seorang teman lama. Selain itu, kami berdua memiliki tujuan yang sama dengan pemberhentian kami berikutnya. Pergi saja bersama-sama. Kakak perempuan senior tidak banyak bicara. Akan menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Juga akan mengamati kata-kata dan ekspresi. Bahkan lebih baik dalam membuat orang tua bahagia. Nenek sangat menyukainya. Pada malam hari, saya duduk di kursi malas bersama nenek saya. Lihatlah bintang-bintang di luar jendela melalui jendela atap. Nenek tiba-tiba berkata, "Xiao Wan, anak itu cukup baik." Saya langsung mengerti maksud nenek. Lalu dia tertawa datar 2 kali. Itu cukup bagus. Dalam hal cinta antar anak, pikiran orang lanjut usia selalu lebih sensitif. Tapi meskipun aku dan kakak perempuanku mempunyai tujuan yang sama, namun ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Saya menghargai dia, tapi bukan berarti aku menyukainya. Dan saya sudah bercerai. Tidak mungkin dia layak untuknya. Nenek semakin tua. Setiap kali saya pergi ke suatu tempat, saya selalu harus istirahat selama 2 hari sebelum bisa pulih. Dengan cara ini, aku khawatir hal itu akan menghambat kemajuan kakak perempuanku. Selalu berpikir untuk melepaskannya dulu. Untuk lamaranku, kakak perempuan senior tidak menolak. Hanya tersenyum. Belum terlambat untuk berangkat di pemberhentian berikutnya. Saya juga ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Kota kuno Yanyu Jiangnan. Pemandangannya seindah lukisan. Dalam pemandangan yang indah ini, saya merasa jauh lebih cerah. Mau tak mau aku melihat ke arah kakak perempuanku beberapa kali lagi. Saya sudah lama mengetahui bahwa dia berbeda dari penampilan flamboyan Liu Ruyan. Kakak perempuan senior itu cantik dan mengharukan. Fitur wajahnya sangat lembut. Dia memiliki aura kutu buku tentang dirinya. Sekilas, saya merasa dia adalah orang yang mudah bergaul. Menyadari pandanganku, kakak perempuan senior tersenyum lembut. Pegunungan dan sungai yang bergelombang di kejauhan terpantul di mata hitamnya yang setengah melengkung, memberi orang perasaan keterbukaan. Jalanan berliku di kota kuno. Gerimis, aduk beberapa lapis kabut putih tipis. Pemandangan ini seperti negeri dongeng. Kataku pada nenek, ingin keluar jalan-jalan. Nenek berkata dia tidak ingin pergi lebih lama lagi seiring bertambahnya usia. Dia dan wanita tua di kota yang seumuran dengannya duduk di bawah satu atap. Mereka berbicara dalam versi dialek Mandarin yang berbelit-belit satu sama lain. Saya tidak tahu apakah pihak lain memahaminya. Berbicara tentang kegembiraan. Aku tidak bisa menahan tawa terlebih dahulu. Lalu mereka semua tertawa bersama. Saya berdiri tidak jauh dan memperhatikan sebentar. Langkah kaki di belakangku datang dari jauh. Saya melihat ke samping. Dalam kabut-kabur dan hujan, kakak perempuan senior berjalan ke arahku perlahan sambil memegang payung minyak tulang giok. Dia berdiri di sampingku. Cara yang lembut, sehangat air. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kakak perempuanku bertanya apakah aku ingin jalan-jalan bersama.
Hanya apa yang saya inginkan. Saya mendapat payung darinya, setengah miring ke arahnya. Dia hampir satu kepala lebih pendek dariku. Berjalan tidak lebih lambat dari kecepatanku. Kami berjalan bersama di kota kuno dengan batu bata hijau dan ubin hijau. Kakak perempuan senior tidak banyak bicara. Banyak topik obrolan yang diangkat oleh saya. Dia mendengarkan dengan sangat hati-hati. Jawaban atas pertanyaan saya juga tepat. Seolah berusaha keras mencari jawaban yang baku. Menarik. Lihatlah sisi wajahnya yang lembut. Ada penyesalan yang tidak terlalu kentara di hati saya. Sayang sekali juga, saya sudah lama melewati usia di mana saya bisa tergoda. Aku dan kakak perempuanku berpisah di perhentian berikutnya. Setelah itu saya melintasi 3 gunung lagi. Menyeberangi 2 danau. Tidak pernah melihatnya lagi. Nenek saya dan saya pergi ke timur. Saat itu akhir musim panas ketika saya kembali. Nenek memiliki lebih banyak senyuman di wajahnya. Dia keluar mengobrol dengan Kruk. Katakan itu pada semua orang. Gunung dan sungai luas yang dia lihat selama ini. Ada beberapa orang lanjut usia di desa tersebut yang seumuran dengan nenek. Padahal nenek kekurangan kosakata untuk mendeskripsikannya. Mereka semua menunjukkan kerinduan dan rasa iri. Ada juga orang yang meremehkan tinggi badan nenek. Selalu ada sesuatu yang menarik untuk dikatakan setelah makan. Tanyakan kepada saya tentang pernikahan atau pekerjaan. Senyuman nenek membeku di wajahnya. Setelah sekian lama, aku menghela nafas. Urusan generasi muda, kita tidak bisa mengendalikannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata. Wanita tua yang memulai pembicaraan menunjukkan tatapan penuh arti di matanya. Topik ini berakhir di sini. Beristirahat di rumah selama beberapa hari. Saya punya rencana baru untuk hidup. Kekhawatiran orang tua sama sekali tidak diperlukan. Saya tidak tertarik dengan bisnis keluarga saya. Aku sudah lama bosan bertarung di pusat perbelanjaan tanpa melihat pedang dan pedang. Saya ingin tenang, budidaya diri. Saya belajar teknik sipil di perguruan tinggi. Aku tidak berprestasi baik di kelasku. Saya tidak melewatkan banyak kelas pertanian. Kota-kota kecil seperti ini di pedesaan memiliki lahan paling luas. Saya mengontrak beberapa hektar tanah. Berpikir untuk menanam gandum bunga. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang menaruh perhatian pada festival. Penjualan bunga cukup ketat. Ditambah lagi aku juga ingin berumah tangga. Budidaya diri. Mungkin tidak ada cara yang lebih baik selain menanam rumput dan memelihara bunga. Di hari-hari berikutnya, Liu Ruxue menghubungi saya lagi menggunakan akun WeChat temannya. Beberapa kali, baik di dalam maupun di luar. Kata-katanya menguji saya untuk mengetahui apakah saya benar-benar telah melupakan sepupunya. Saya pernah sangat mencintai dan pergi begitu saja. Di mata mereka, itu hanya mundur untuk maju. Waktu terbuang sia-sia untuk Liu Ruyan. Terlalu banyak berpikir. Harga dari meninggalkan lebih banyak adalah mengorbankan masa muda selama bertahun-tahun. Biayanya memang agak mahal. Waktu itu, beberapa hektar tanah yang saya sewa perlu dibangun dengan rumah kaca plastik. Saya tidak punya waktu untuk peduli padanya dan saya juga tidak ingin peduli padanya. Belakangan, tidak terjadi apa-apa. Aku tidak sebodoh itu. Paling tidak, Anda harus tahu cara menghentikan kerugian tepat waktu. Saat rumah kaca plastik akan segera dipasang. Rumah saya menyambut tamu lama. Dia sedang duduk di halaman berbicara dengan nenek. Punggung ramping, matahari terbenam jatuh di wajahnya. Lembut dan cantik, sepertinya merasakan sesuatu. Kakak perempuan senior menatapku ke samping. Dia tersenyum tipis padaku. Saya sedang lewat di sini dan ingin datang dan melihat Anda. Hatiku yang sudah lama mati. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul keras. Setelah beberapa saat, dia kembali berbicara seperti biasa. Datang dan temui kakak perempuanku. Setelah tinggal, dia tidak pernah menyebutkan niat untuk pergi lagi. Dia selalu pergi bersamaku setiap pagi setelah itu. Berjalan di belakangku dengan kameranya. Mengambil gambar. Terkadang saya pergi jauh. Dia masih tetap di tempatnya. Aku berhenti dan menunggunya. Aku tahu dia menyukai pemandangan di sini. Cukup menyukainya hingga bersedia berhenti. Tiba di ladang bunga. Dia akan memanggil pemandangan yang dia bidik. Saksikan kabut yang menggulung di pagi hari bersamaku. Jalinan asap, lahan pertanian proporsional. Beberapa rumah tersembunyi di antara air jernih dan pegunungan hijau. Pemandangan kota kecil memiliki cita rasa tersendiri. Tiba-tiba dia sadar. Baru kusadari. Saya tidak tahu kapan. Kami sangat dekat satu sama lain. Mereka saling memandang dan membuang muka dengan panik. Aku melihat sedikit rona merah muncul di pipi kakak perempuanku. Saya akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Maka benih bunga itu pecah dari dalam tanah.
Di sana aku membuat janji dengan kakak perempuanku untuk minum di rumah kayu di ladang bunga. Ketika naik, saya akan memberitahu Anda semua tentang keterikatan saya dengan Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Kekuatan kakak perempuan. Dia orang yang cerdas. Bagaimana mungkin Anda tidak mengerti maksud saya? Sesaat kemudian, dia menghela nafas pelan. Di bawah cahaya redup, dia menatapku dengan mata terbakar. Anda tidak perlu memberitahu saya. Saya tahu segalanya. Namun dia tidak ingin mengatakan bagaimana dia bisa mengetahuinya. Setelah cinta yang membara untuk Liu Ruyan memudar. Saya tidak tahu apakah saya masih memiliki kemampuan untuk mencintai orang lain. Tapi aku tahu itu tidak seharusnya terjadi sekarang. Mungkin aku terlalu khawatir. Kakak perempuan senior mungkin belum tentu punya pemikiran apapun. Bunga ditanam di akhir musim panas. Tunas baru tumbuh di awal musim gugur. Ambil kuncup kecil di tengah musim dingin. Kamera kakak perempuan itu merekam semua pertumbuhan mereka. Dia tumbuh sebagai seorang travel blogger yang ingin melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan sungai yang luas, menjadi blogger pertanian, dan nikmatilah, kebiasaan adalah hal yang buruk. Saya harus mengakuinya, baru beberapa bulan aku sudah terbiasa dengan perusahaan seniorku. Seperti angin musim semi dan gerimis. Melembabkan benda secara diam-diam, terburu-buru. Ini tahun baru lagi, pada hari awal musim semi. Bunga mawar bermekaran di gudang plastik. Mawar yang lembut memancarkan aroma yang samar. Parfum, kaya dan panjang. Saya mengambil satu dan memegangnya di tangan saya. Perhatikan baik-baik, senior yang baru saja memotret bunga mawar. Saya tidak tahu kapan saya berkumpul. Dia sedikit ringan, menonton bersamaku. Mawar di tanganku terlalu dekat. Aroma belalang sabun menyelimuti hidung Anda. Menyegarkan dan berbau harum. Dibandingkan dengan penampilannya yang terlalu cantik. Aku merasa bahkan mawar yang lembut pun telah kehilangan warnanya. Saat ini, saya tidak tahu bahwa saya mengalami kejang. Tiba-tiba dia menyerahkan mawar di tangannya padanya. Senior, apakah kamu suka mawar? Apakah kamu menyukaiku yang memberimu mawar? Kakak perempuan senior terkejut. Turunkan matamu dan lihatlah mawar yang kuangkat. Lalu dia mengangkat matanya dan menatapku dengan mantap. Mata almond gelapnya, lisi penuh kasih sayang yang tak terbatas. Waktu yang lama, dia mengambil mawar itu dari tanganku. Aku menundukkan kepalaku dan menyesap aroma mawar. Lalu dia tersenyum perlahan. Apa yang kamu sukai dari mawar dan api aneh? Mungkinkah itu aku? Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Benar-benar lupa bertanya. Saya hanya tahu saat ini. Lautan ribuan bunga tidak seindah alisnya yang lembut. Ledakan. Saya mendengar suara keras saat dinding hati saya runtuh. Bukannya aku tidak bisa mencintaimu. Setelah memastikan hatinya sendiri. Pada hari itu di akhir bulan Maret. Aku dengan sungguh-sungguh mengaku kepada kakak perempuanku. Kakak perempuan senior itu tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia menerima perasaanku tanpa ragu-ragu. Cara kami bergaul tidak berubah karena perubahan dalam hubungan kami. Akur selama lebih dari setengah tahun. Kepribadian kakak perempuan itu selembut pertama kali kami bertemu. Nenek semakin senang mendengarnya. Aku lebih mencintai kakak perempuanku daripada aku. Maret telah berlalu. Ladang bunga saya sudah terbuka penuh untuk penjualan online dan offline. Tidak pernah ada masalah seperti penjualan yang lambat. Orang tuaku menelepon setelah mereka mengetahui aku sedang menanam bunga. Mungkin saya menyadari bahwa saya memiliki kemungkinan yang tinggi. Saya tidak akan lagi bersaing dengan saudara laki-laki saya untuk mendapatkan harta keluarga. Nada suara ibu menjadi lebih tenang. Hanya saja dia dengan sinis mengejekku karena tidak berharga. Di mata mereka, bagaimana masa depan menanam rumput dan bunga? Saya tidak mengenal orang tua kandung saya. Mengapa kamu begitu jahat terhadapku? Saya tidak lagi mengingat kata-kata mereka. Kataku dengan tenang, kamu sangat tidak menyukaiku. Mulai sekarang, anggap saja kamu tidak pernah melahirkanku. Obrolan ibu tiba-tiba berhenti. Ayahku buru-buru menjawab telepon. Size, aku sudah tidak muda lagi. Kenapa kamu masih begitu bodoh? Saya tertawa. Bagaimanapun, kamu masih memiliki anak yang penurut dan bijaksana. Satu lagi dari diriku sungguh berlebihan. Ayah menghela nafas, menjelaskan, biarkan aku tenang, kemudian menutup telepon. Aku menghirup udara beraroma bunga dalam-dalam. Aku berbalik dan melihat kakak perempuanku berlari ke arahku dengan nafas bayi di tangannya. Dia memberiku nafas bayi itu. Hidung tersentuh. Agak malu. Aku bertanya apakah aku masih menyukai kakak perempuanku. Penuh pertimbangan. Meski aku tenang, dia juga sangat menyadari kebingunganku. Aku menurunkan mataku untuk melihat bunga-bunga itu.
Tiba-tiba teringat bahasa bunga bintang di langit. Diam-diam menjaga cinta. Saya masih ingat ketika saya mempunyai konflik dan perselisihan dengan orang tua saya. Liu Ruyan selalu mengerutkan kening dan menatapku. Mereka bahkan menuduh saya berwatak buruk dan tangguh. Aku membungkuk dan memeluk kakak perempuanku. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang dengan jelas. Lalu dia mengencangkan tangannya di pinggangku. Terlalu dekat. Saya mendengar detak jantungnya. Yang satu terdengar lebih cepat dari yang lain. Tiba-tiba aku menjadi rakus akan kehangatan ini. Tahun ke-6 bersama, kakak perempuanku dan putriku berusia 3 tahun. Anda dapat memulai taman kanak-kanak pada bulan September. Kakak perempuanku juga dari H-City. Karena masalah pendaftaran rumah tangga. Kali ini kita semua harus kembali ke kota H. Sudah 6 tahun sejak saya menceraikan Liu Ruyan. Saya belum mendengar kabar darinya selama 6 tahun terakhir. Saya belum pernah kembali ke H-City lagi. Yang penting adalah bisnis. Setelah sampai di kota H, aku dan kakak perempuanku segera bergegas ke kantor polisi setempat. Dia membawa putrinya ke kantor untuk menangani masalah pendaftaran rumah tangga. Sambil menunggu, saya kecanduan rokok. Setelah menyapa kakak perempuanku, aku keluar dari kantor polisi. Temukan tempat yang tenang untuk merokok. Mengambil 2 isapan, saya melihat sekeliling secara acak. Namun berhenti di sebuah sudut jalan. Saya melihat sosok yang familiar. 6 tahun tidak bertemu. Sampai jumpa lagi. Saya hampir secara tidak sadar ingin mengangkat kaki saya dan pergi. Detik berikutnya, Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Setelah matanya melewatiku, lalu dia tiba-tiba melihat ke belakang. Kami berdua saling memandang dari jauh. Aku menarik napas dalam-dalam dari rokok di tanganku. Memalingkan muka tanpa ekspresi. Liu Ruyan dan saya sudah menjadi orang asing yang paling akrab. Tidak akan ada lagi persimpangan di masa depan. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas Liu Ruyan yang tertegun sejenak. Tiba-tiba dia melangkah ke arahku. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Hancurkan rokok di tanganku. Berbalik dan ingin pergi. Liu Ruyan. Tapi dia memanggilku Fang Yuan dari belakang. Saya mengerutkan kening. Akhirnya berhenti. Liu Ruyan berjalan ke arahku. Dia berdiri di depanku dan menatapku lama sekali. Setelah beberapa lama, dia bertanya padaku dengan acuh tak acuh kapan aku akan kembali. Kembali, saya tidak punya niat untuk berbicara dengannya. Kakak perempuan dan anak perempuannya masih menunggu. Aku hanya mengatakannya dengan enteng. Apapun yang terjadi, jangan menghalangi jalanku. Saya tidak pernah menyangka kalimat ini akan keluar ketika saya menanyakannya. Mata Liu Ruyan memerah. Liu Ruyan selalu menyendiri dan sombong. Jarang sekali aku menitikkan air mata di hadapanku. Apa hubungannya dengan saya? Aku mendecakkan lidahku dengan tidak sabar. Saya hendak membuka mulut untuk memintanya agar tidak menghalangi jalan. Tanpa diduga, Liu Ruyan tiba-tiba berkata pada Fang Yuan. Saya menyesal, ini adalah kalimat yang tidak masuk akal. Itu membuatku mengerutkan kening semakin erat. Mata Liu Ruyan menjadi lebih merah. Dia bilang dia menyesal selingkuh. Menyesal telah mengkhianati pernikahan kami. Butuh waktu lama bagi saya untuk memahaminya. Mungkin karena dia menatapku dan aku sendirian sekarang. Kupikir aku masih mencintainya sedalam yang aku lakukan saat itu. Meski dia selingkuh dan menceraikanku, aku akan terus menunggunya kembali. Liu Ruyan terlalu percaya diri. Di dalam hatinya, tidak mungkin kepribadianku yang suka menjilat anjing akan runtuh. Dia tidak akan pernah mengira bahwa saya sudah menikah. Bahkan anak itu berusia di atas 3 tahun. Saat itu, tiba-tiba saya sangat ingin melihatnya. Reaksi Liu Ruyan setelah mengetahui bahwa saya sudah menikah dan punya anak. Tidak membuatku menunggu terlalu lama. Saya mendengar suara kakak perempuan saya dan putri saya. Ayah Ayuan, Liu Ruyan tercengang. Tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah suara. Dia melihat kakak perempuannya. Mungkin dia juga mengenali kakak perempuannya. Karena wajahnya menjadi pucat saat dia melihat kakak perempuannya. Dia memandangi kakak perempuan dan putrinya. Setelah beberapa saat, dia berbalik menatapku dengan tidak percaya. Bibir bawah sedikit bergetar. Tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Putriku melepaskan diri dari tangan kakak perempuannya dan berlari ke arahku. Aku membungkuk dan memeluknya. Dia memeluk leherku dengan erat. Kuburkan kepala kecilmu di bahuku. Dia masih terus memanggilku ayah. Aku menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkan. Lalu memandang Liu Ruyan. 6 tahun tidak bertemu. Dia tidak banyak berubah. Masih tinggi dan tinggi. Cantik dan mengharukan. Satu-satunya perbedaan adalah, dia terlihat jauh lebih dewasa. Berbeda dengan Dewi Dingin saat itu. 6 tahun kemudian,
Dia memiliki kecantikan intelektual. Keindahan seperti ini mengungkapkan kearifan dan keindahan tahun-tahun dari dalam keluar. Sampai jumpa lagi. Aku memberitahunya tanpa kesopanan. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami juga tidak bosan satu sama lain. Suka dan tidak sukaku padanya sudah hilang dalam 6 tahun. Mata Liu Ruyan tertuju pada putrinya. Tidak pernah pergi untuk waktu yang lama. Ekspresinya terlalu rumit. Mata setengah terkulai, menutupi segala gejolak emosi di matanya. Saya entah bagaimana memahami emosinya yang rumit. Mungkin yang dia pikirkan adalah ban serep. Saya tidak punya niat menunggunya di tempat saya berada. Sampai jumpa lagi setelah bertahun-tahun berpisah. Kami masing-masing membentuk keluarga baru. Tak ada lagi riak yang terlihat pada kekasih yang dulunya dekat satu sama lain. Hening sejenak. Saya bertanya kepadanya tanpa ampun mengapa pernikahannya tidak bahagia. Pantas mendapatkannya. Ini adalah retribusi yang pantas diterima oleh semua penipu. Liu Ruyan tidak punya waktu untuk menjawab. Kakak perempuan senior datang. Bahkan suaranya saat menyapa Liu Ruyan pun lembut. Itu gadis sekolah. Lama tak jumpa. Tangan Liu Ruyan yang tergantung di sisinya perlahan mengepal. Dia memberikan senyuman yang lebih jelek pada kakak perempuannya daripada menangis. Putriku berbaring di bahuku. Memanggil ibu dengan lembut. Kakak perempuan senior itu menyentuh kepala kecilnya. Senyumannya sangat menyayanginya. Saya tidak tahu kenapa. Saya merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan yang disebut kebahagiaan di hati saya. Dia meraih tangan kakak perempuannya dan berkata kepada Liu Ruyan. Ini istriku, Liu Ruyan. Mataku tertuju pada tangan kakak perempuanku dan aku yang saling bertautan. Mataku dipenuhi segumpal tinta yang tidak bisa larut. Kakak perempuan senior membujuk putrinya. Lihat aku lagi setelah beberapa saat. Dia sedikit gemetar. Kami berpegangan tangan. Tanyakan padaku dengan lembut, apakah aku ingin pergi. Saya mengangguk. Kami berdua berbalik. Baru saja mengambil beberapa langkah. Bertemu langsung dengan seorang kenalan. Jiboda. Saya masih ingat ketika saya masih belajar. Dia mendapat nilai bagus. Dia adalah saingan terbesar Liu Ruyan dalam karir muridnya. Yang sangat membuat saya terkesan adalah mereka bertemu satu sama lain dan saling membenci karena suatu persaingan. Di sekolah, selain mengikuti kompetisi bersama, dia dan Liu Ruyan, sepertinya tidak ada persimpangan. Walaupun kita bertemu secara langsung, mereka juga tidak menyukai satu sama lain. Jangan saling memandang. Saat Jiboda melihatku, jelas juga tercengang. Lalu dia mengerucutkan bibirnya dengan tidak wajar. Menghindari pandanganku, lihat ke kanannya. Dia sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun di tangan kanannya. Saat anak laki-laki itu melihat Liu Ruyan, melepaskan tangannya, memanggil ibunya, dia berlari menuju Liu Ruyan. Jadi itu saja. Pada saat ini, apakah ada hal lain yang tidak dapat saya mengerti? Saya kembali menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Jangan berpaling. Jangan berani menatapku. Kakak perempuan senior itu memegang tanganku lebih erat. Aku berbalik menghadapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menampilkan senyum N. Teruslah maju bersamanya. Saat aku melewati Jiboda, aku mendengar suaranya. Selamat, Ayuan. Saya terkejut, lalu mencibir. Saya harus berterima kasih karena telah memuaskan nyonya yang pernah ikut campur dalam pernikahan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berpura-pura munafik di depan saya? Mereka yang meninggalkanku. Anda tidak dapat mengingat hari kemarin. Setelah kembali dari pemeliharaan, kehidupan keluarga kami bertiga kembali normal. Penuh dan manis. Aku dan kakak perempuanku sama-sama membuat perjanjian diam-diam dan tidak pernah menyebut nama Liu Ruyan. Suatu hari setengah bulan kemudian, saat saya sedang memangkas dahan bunga, saya mendongak dan melihat senior saya menggendong putrinya. Melihat keluar jendela dengan wajah serius. Kakak perempuan senior selalu lembut. Akur selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi ini di wajahnya. Secara tidak sadar ikuti garis pandangnya. Saya tidak tahu kapan sosok yang saya kenal berdiri di luar jendela. Liu Ruyan sedang berdiri di halaman berbicara dengan nenek. Matanya memandang ke jendela dari waktu ke waktu. Lewat sini, pantas saja wajah kakak perempuan itu begitu muram. Tapi apa yang tiba-tiba dilakukan Liu Ruyan di sini? Setelah kakak perempuan senior menghibur putrinya. Lihat aku dari samping. Tinggalkan satu kalimat. Jangan keluar. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan keluar. Saya melihatnya berbicara dengan Liu Ruyan melalui jendela. Dua wanita dengan usia yang sama memiliki temperamen yang berbeda. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing.
Aku melirik melewati Liu Ruyan dan menatap kakak perempuanku. Begitu pemandangan itu jatuh, saya tidak bisa memindahkannya lagi. Dalam kesan saya, kakak perempuan senior selalu lembut dan riang. Ini sangat menegangkan. Seorang kakak perempuan yang penuh permusuhan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Aku memandangnya sebentar. Aku bahkan tidak sadar kalau aku mengerucutkan bibirku. Ketika kakak perempuan senior membuka pintu dan memasuki rumah. Aku belum sempat menarik kembali senyuman di bibirku. Dia jelas terkejut. Mata hitam cerahnya sedikit lebih dalam. Dan ada pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Saya sangat senang. Saya mengerti bahwa dia salah paham terhadap saya. Saya jelaskan dengan tenang. Aku belum pernah melihatmu memusuhi siapapun. Wajah seorang mahasiswi menjadi pucat ketika mendengar ini. Dia menggendong putrinya yang sedang bermain dengan balok bangunan. Memeluk putriku di bahuku. Telinga. Dia memiliki suara yang tidak berdaya. Keluarlah dan katakan padanya dengan jelas. Di jeda, dia menambahkan dengan suara rendah lagi. Jangan bodoh. Aku berdiri di bawah tanaman merambat di halaman. Berdiri berhadap-hadapan dengan Liu Ruyan. Terlewatkan hanya dalam waktu setengah bulan. Dia terlihat sangat kuyup. Pakaian Su tergesa-gesa dan kusut di banyak tempat. Ini bukanlah Liu Ruyan yang rapi dan rapi yang saya ingat. Ini akan terlihat seperti... Dia hanya menatapku dengan tenang. Jangan bicara juga. Udaranya sunyi dan menindas. Nenek mungkin tidak tahan dengan suasana seperti ini. Berdiri dengan kruk. Saya hanya bilang agak membosankan di halaman. Dia ingin keluar jalan-jalan. Tunggu sampai nenek pergi. Aku adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Tanya Liu Ruyan. Meski bertahun-tahun telah berlalu. Tapi aku selalu punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Mata Liu Ruyan yang mati sepertinya tersulut dengan sedikit harapan. Kurasa dia mengira aku akan bertanya padanya apakah dia mencintaiku. Dangkal. Liu Ruyan menjernihkan suaranya. Saat dia berbicara, suaranya masih serak. Kamu bilang aku melihat sosok kurus di jendela. Dia mengangkat sudut bibirnya dan melangkah mendekat. Bertanya dengan suara rendah. Menurutmu enakkah makan diam-diam? Liu Ruyan membeku di tempat. Ekspresi wajahnya pecah-pecah. Bahkan riasannya yang indah pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebingungan di wajahnya. Sesuatu yang menyenangkan mengalir ke dalam hatiku. Saya melihat Liu Ruyan memegang tulang jari Teng Jia. Bersinar putih kebiruan. Maaf. Dia terlambat meminta maaf 6 tahun. Kata lagi, saya pikir Anda tidak dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya lagi. Menurutmu mengapa aku begitu mencintainya? Itu perceraian. Dia akan selalu menjaganya secara diam-diam di tempat yang tidak dia ketahui. Tapi Liu Ruyan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan untuk berhutang kepada siapapun. Sudah 30 tahun, kenapa kamu tidak mengerti? Aku menatapnya dengan mata dingin. Satu perbedaan dan dua lebar. Semua orang senang, tidak peduli apa psikologinya, emosional dan rasional. Dia seharusnya tidak datang ke sini. Namun di tahun ke-6 setelah perceraian, dia baru saja datang untuk mencariku. Liu Ruyan menatapku. Ada mata merah-merah di matanya. Tinggalkan kalimat di akhir, Fang Yuan. Anda mungkin tidak mempercayainya, tapi setelah menceraikanmu, saya sangat menyesalinya. Saya terkejut, lalu tersenyum perlahan. Jadi apa? Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya. Liu Ruyan tidak terlalu menyesal. Dia hanya melihat bahwa hidupku tidak buruk setelah aku meninggalkannya. Bahkan lebih bahagia dibandingkan saat aku bersamanya. Dia hanya merasa tidak nyaman. Dengan kata lain, bahkan jika Liu Ruyan sangat menyesalinya. Jadi apa? Kenapa dia menghinaku lagi? Setelah beberapa tahun, dia berlari ke arahku lagi dan memberitahuku. Maaf, jangan sebutkan apapun tentang anak hilang yang berbalik di depanku. Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah anak yang hilang. Melihat ke belakang, 6 tahun tidak bertemu, Liu Ruyan masih bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku. Yang saya andalkan adalah preferensi unik saya padanya. Aku dulu mencintainya dengan sepenuh hatiku. Dia tidak percaya aku bisa melepaskannya begitu saja. Dan tunggu sampai Anda benar-benar menyadari bahwa Anda telah kehilangan dia. Saya tidak bisa menerimanya di hati saya. Hal ini juga tidak bisa dihindari. Su telah bertani dan beternak bunga dalam beberapa tahun terakhir. Saya telah mengasah temperamen saya. Bagaimanapun, saya lebih berpikiran terbuka daripada dia. Saya tidak punya niat untuk berbicara lagi dengannya. Kata-katanya hanya mendesaknya untuk pergi secepat mungkin. Dia sudah memiliki keluarga baru. Datang ke sini khusus untuk menemukan saya. Itu tidak setia pada keluarga baru.
Dia mengkhianatiku saat itu. Apakah kamu akan mengkhianati keluargamu lagi sekarang? Liu Ruyan meninggalkan rumahku, tapi dia tidak meninggalkan kota ini. Dia menemukan hotel untuk menginap di kota. Setiap pagi saya berdiri jauh, lihat ke arahku dari kejauhan. Wajah senior itu semakin gelap dari hari ke hari. Tapi aku berusaha untuk tidak menunjukkan emosiku di depan putriku dan aku. Akhirnya suatu hari, kakak perempuanku memanfaatkanku saat aku sedang tidur di tengah malam. Berpakaianlah dengan ringan dan keluarlah. Setelah dia pergi, saya bangkit dan mengikuti secara diam-diam. Seperti yang diharapkan, kakak perempuan senior membuat janji dengan Liu Ruyan. Saya berjongkok di bawah jendela dan menguping pembicaraan mereka. Setelah beberapa saat hening, Liu Ruyan berbicara lebih dulu. Sebelum datang ke sini, Jiboda telah memberitahuku segalanya. Reuniku dengannya, aku tidak ada hubungannya denganmu. Saya terkejut, dia segera tenang kembali. Ternyata hal inilah yang membuat Liu Ruyan pingsan. Kakak perempuan senior diam. Saya mendengar Liu Ruyan mengertakkan gigi lagi. Jalan, trik yang bagus. Hening sejenak. Saya berdiri dengan tenang, melihat ke dalam rumah melalui celah yang ditinggalkan oleh jendela. Jadi apa? Kakak perempuan senior berdiri di bawah bayangan lampu pijar. Saya tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas dari sudut ini. Yang ku dengar hanyalah suaranya yang tanpa emosi. Bukankah kamu yang tercela? Tubuh Liu Ruyan membeku. Kalian semua tahu. Tentu saja aku tahu. Senior itu mencibir. Suaranya penuh sarkasme. Saya mulai menyukai Fang Yuan ketika saya berusia 18 tahun. Saya lebih menyukainya ketika saya berusia 28 tahun. Sekarang berusia 32 tahun. Cintaku padanya terus tumbuh dan tidak pernah berkurang. Dan kamu berbeda. Anda memiliki gen gelisah di tulang Anda. Jika tidak ada Jiboda, juga akan ada Zhao Boda di masa depan. Li Boda, Fang Yuan bersamamu seperti berada dalam kesulitan. Dia menyelamatkanku saat itu. Tentu saja aku ingin menyelamatkannya juga. Bagaimana jika Fang Yuan tahu? Suara Liu Ruyan sepertinya memiliki sedikit harapan. Jika Fang Yuan tahu, Anda pernah merencanakan pernikahannya. Bisakah Anda menjamin bahwa dia tidak akan menyimpan dendam di hatinya? Untuk sesaat, kakak perempuan senior berjalan keluar dari bayangan gelap. Ekspresi wajahnya gelap dan tidak jelas. Aku mendengarnya berkata, aku menyelamatkannya. Bagaimana cara menghitungnya? Ketika saya melihat Liu Ruyan lagi keesokan harinya, aku berjalan ke arahnya. Sebelum dia berbicara, saya akan langsung ke intinya. Apa yang kamu katakan tadi malam? Saya mendengar semuanya. Ada kilatan kadal di mata Liu Ruyan. Dia mengerutkan bibirnya. Suaranya agak kering. Ayunan. Tidak ada apapun sebelum aku dan Jiboda. Itu semua terjadi sebelum aku menyelanya dengan sikap dingin. Pernikahan kami pada dasarnya tidak bahagia. Kamu tidak pernah peduli padaku. Orang tuamu termasuk sepupumu. Mereka semua berpikir bahwa saya melampaui batas dengan menikahi Anda. Mereka tidak pernah menerima saya. Anda tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk saya. Bercerai 6 tahun lalu. Anda dan saya masing-masing memiliki keluarga baru. Anda tiba-tiba melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan saya. Layak untukku. Berhenti bicara. Mengejek. Liu Ruyan. Bagaimanapun, ini adalah akhir dari hubungan pasangan. Bukan. Kilatan cahaya terakhir di mata Liu Ruyan benar-benar padam. Nasib berakhir. Senang berkumpul dan senang pergi. Saya mengembalikan kata-kata Liu Ruyan secara utuh kepadanya dari jauh. Kakak perempuan senior itu menggendong putrinya dan melambai kepadaku di bawah cahaya pagi. Aku mengangkat sudut bibirku dan menyilangkan Liu Ruyan. Melangkah ke arah mereka. Putri di tengah. Aku dan kakak perempuanku saling berpandangan. Mereka semua tertawa serempak. Kami memegang tangan kecil putri kami. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Berjalan perlahan lebih dalam ke ladang bunga. Matahari masih bersinar. Semua hari masih indah. Pernikahan yang tidak bahagia bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari pergerakan menuju perhentian kebahagiaan berikutnya. Terlahir sebagai manusia akan selalu menemui segala macam kesulitan dan rintangan. Anda hanya perlu menjaga niat awal Anda tidak berubah. Akan ada seseorang yang bersedia datang kepadamu melalui lapisan kabut. Ekstra Ryu Yanagi. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari mata melalui jendela. Aku membuka mataku dengan mengantuk. Pilek yang tiba-tiba membuatku sakit kepala hebat. Ponsel di sebelah bantal masih berdering tak menentu. Kata Boda berulang kali menari di layar. Rasa kesal muncul dari hatiku. Aku membuang teleponnya. Jatuh ke dinding. Terkoyak. Dunia dalam damai. Aku mencubit alisku. Jelas sekali mengalami sakit kepala yang membelah.
Apa yang dikatakan Pian Fang Yuan kemarin masih terngiang-ngiang di telingaku berulang kali. Kata demi kata, mereka semua berusaha menjauhkan diri dariku. Itu jelas seperti yang saya katakan sebelumnya. Tapi ketika dia mengembalikan kata-kata ini kepadaku, saya hanya tahu bahwa setiap kata memilukan. Bercerai 6 tahun lalu, kita masing-masing mempunyai keluarga. Saatnya berhenti mengganggu satu sama lain. Tidak bisa mengendalikannya. Aku ingat semua kebaikan yang dia lakukan padaku. Dia begitu baik padaku saat itu sehingga aku hampir tidak bisa hidup tanpanya. Perubahan hubungan kami terjadi karena dia melakukan perjalanan bisnis untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu, saya bertemu Jiboda, sentuhan cahaya bulan di masa mudaku. Sulit dibayangkan, bertahun-tahun setelah lulus, milik kaum muda, cahaya bulan di masa mudaku menyinari diriku secara tidak memihak. Sulit bagiku untuk menolaknya, bahkan jika Anda tahu cara melakukannya. Maaf, Radius, akulah yang mengkhianati pernikahanku. Ibuku benar, pada saat itu, saya sudah memiliki kehidupan yang cukup baik. Setelah perceraian, saya pernah punya ide untuk pergi mencarinya. Pada akhirnya, saya tidak pernah mengambil tindakan apapun. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya. Fang Yuan menyukaiku. Saya sangat menyukainya. Yang disukai selalu percaya diri. Jadi bagaimana jika saya melakukan kesalahan terlebih dahulu? Masih percaya diri. Sampai saya melihat Fang Yuan lagi 6 tahun kemudian. Dia melihat Jiang Wanwan berdiri di sampingnya. Tidak ada yang tahu pikiran memalukan yang saya miliki. Tidak ada yang akan tahu. Pertama-tama, itu karena dia mengetahui pemikiran Jiang Wanwan tentang Yuan Yuan. Saya kebetulan muncul di sebelah Fang Yuan dulu. Jiang Wanwan memiliki penglihatan yang sangat bagus terhadap orang-orang. Fang Yuan adalah teman yang sangat baik. Hanya saja saya tidak dapat memahaminya. Bagaimana Jiang Wanwan yang sombong bisa menikah dengan pria yang sudah bercerai? Tahun saya bertemu Jiang Wanwan. Nama belakangnya adalah Lin. Mengambil nama belakang ayahnya Jiang Wanwan, tidak hanya terlihat cantik, nilai bagus, bersikaplah lembut dan sopan. Dia hanya 1 tahun lebih tua dariku. Tapi daerah itu, kebanyakan orang tua mengatakan itu adalah anak orang lain. Termasuk orang tuaku. Pada awalnya, kesanku terhadap Jiang Wanwan hanyalah kesan saudari tetanggaku. Saya menyukainya tidak seperti mitra lainnya. Tapi aku juga tidak membencinya. Sampai suatu hari tertentu, ayah saya mengawasi dan bermain-main sepanjang hari. Kotor seluruhnya. Aku menggelengkan kepalaku dan menghela nafas. Apa yang dia katakan, saya masih ingat dengan jelas. Alangkah baiknya jika kamu bisa peka seperti Wanwan. Ini pertama kalinya aku mendengar kabar dari ayahku yang serius dan kaku. Dengarkan dia memuji seseorang. Orang itu bukanlah emosi cemburuku. Tumbuh dengan tenang ketika saya tidak menyadarinya. Dan bagi Jiang Wanwan, yang membuat ibunya iri. Ibu memuji Jiang Wanwan atas nilai-nilainya yang luar biasa. Sepupuku berkata pada Jiang Wanwan, "Kakak Wanwan, Anda baik sekali. Bahkan lebih baik dari sepupu saya." Emosi ekstrim menyebar tanpa batas. Jiang Wanwan mulai memperhatikan setiap gerakan yang dilakukannya. Baru saat itulah saya menyadari bahwa hidupnya sangat sederhana. Selain belajar, pelihara saja bunga dan kucing. Ia suka duduk di bawah pohon di taman dan membaca buku. Gambar di tempat teduh. Kaki ramping bermandikan sinar matahari. Kucing oranye gemuk itu sedang berbaring di pelukannya. Tidur malas dengan mata menyipit. Bagaimana Anda memandang gadis dengan sinar matahari dan bunga? Betapa cantiknya dia di bawah naungan pohon jeruk. Gadis yang pendiam dan berperilaku baik. Tidak heran kalau ini begitu populer di kalangan orang tua. Aku menahan sifat nakalku. Mulai belajar dari Jiang Wanwan secara sengaja atau tidak sengaja. Pelajari temperamennya. Bahkan pelajari cara dia berpakaian. Bahkan aku mengetahuinya. Saya merasa seperti palsu. Sementara aku membenci diriku sendiri yang seperti ini. Di sisi lain, mau tak mau aku terus menirunya. Karena orang tuaku pun mulai memuji perubahanku. Sampai saat saya berumur 16 tahun. Tahun itu Jiang Wanwan, 17 tahun. Baru saja dalam perjalanan pulang dari sekolah. Jiang Wanwan dihentikan di gang. Jiang Wanwan sangat luar biasa. Luar biasa sampai dibenci. Itu benar-benar penindasan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Wanwan menghadapi situasi ini. Dia begitu panik sehingga suaranya mengubah nada permohonan bantuannya. Belajar mandiri malam resmi telah selesai. Banyak siswa melewati pintu masuk gang. Tapi tidak ada yang mau berhenti. Saya sebenarnya berhenti, namun tidak berani pergi dan membantu. Sampai seorang anak laki-laki tinggi kurus mendengar suara itu. Berhenti di pintu masuk gang.
Dia melihat ke dalam gang. Setelah melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku mengambil tongkat dari dinding dan bergegas masuk. 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Pemuda itu bergegas masuk sendirian. Tentu saja, itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Dia dipukuli dengan parah. Namun dia juga berhasil menyelamatkan Jiang Wanwan. Saya mendengar dia berubah dari rasa sakit di pintu masuk gang. Namun masih berisi suara yang mengancam. Biarkan saya melihat Anda menindasnya lain kali. Aku akan membunuhmu. Pemuda itu dan Jiang Wanwan saling membantu keluar dari gang. Saat aku bersembunyi di balik pohon. Karena saya berdiri dan menonton. Tiba-tiba saya merasa bahwa saya tidak akan pernah bertatap muka dengan Jiang Wanwan lagi. Belakangan, saya melihat potret pemuda di studio Wanwan itu. Lukisan itu tampak belakang. Gambar. Nama anak laki-laki itu tertulis di pinggir lukisan. Mungkin karena aku mengenal diriku lebih baik daripada Jiang Wanwan. Juga perlu mengenalnya. Tapi dengan lukisan ini, saya menebak pemikiran kecil Jiang Wanwan. Perempuan selalu memiliki kompleks pahlawan. Anak laki-laki yang berdiri malam itu. Di mata Jiang Wanwan, dia tidak diragukan lagi adalah seorang pahlawan. Namun Jiang Wanwan tidak sengaja mendekati Fang Yuan. Dia hanya sesekali bermain basket di Fang Yuan. Berikan dia sebotol air mineral saat dia berkeringat banyak. Fang Yuan mengambil air mineral dari tangan Jiang Wanwan. Terima kasih sambil tersenyum. Anak laki-laki berumur 16 atau 17 tahun itu memiliki wajah yang tampan. Mata jernih, lihat sampai akhir. Tapi sorot matanya saat dia melihat Jiang Wanwan penuh dengan keanehan. Dia tidak mengenal Jiang Wanwan. Tidak tahu, gadis kecil yang dia selamatkan malam itu. Itu juga Jiang Wanwan. Selalu menyendiri. Tentu saja, dia tidak ingin orang yang disukainya melihat sisi malunya. Setelah Fang Yuan pergi, Jiang Wanwan menatap punggungnya. Melihatnya sebentar, matanya berkedip 2 kali dengan cepat. Sudut mulut sedikit terangkat. Aku tahu itu tandanya dia menyukai seseorang. Bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku bertemu Jiang Wanwan. Tertarik pada lawan jenis. Jika aku mencuri orang yang disukai Jiang Wanwan, emosi tercela tidak bisa diredam dan muncul dari hati saya. Di luar kendali. Dengan Fang Yuan, ini berjalan lebih lancar dari yang saya bayangkan. Selama periode ini, saya melihat mata kecewa Jiang Wanwan lebih dari sekali. Tapi Jiang Wanwan adalah Jiang Wanwan. Dia sangat bangga. Buat dia tidak bisa mencuri orang dari orang lain. Ini juga membuatku semakin bertekad untuk bersama Fang Yuan. Akhirnya, saat Jiang Wanwan berusia 18 tahun, anak haram ayah Lin yang tinggal di luar datang berkunjung. Ibu Jiang Wanwan memiliki temperamen yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa menahan nada ini? Namun didikan yang baik juga mencegahnya melakukan hal-hal seperti mengumpat. Ibu Jiang menjauhkan Jiang Wanwan dari yoga. Saya akhirnya tidak perlu hidup dalam bayang-bayangnya lagi. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak putus dengan Fang Yuan. Dia sangat baik. Karakternya juga sangat bagus. Jauh lebih menarik dari yang saya kira. Hidup selama 17 atau 18 tahun. Dia adalah anak laki-laki pertama yang kutemui. Aku tidak bisa lagi memastikan apakah perasaanku padanya itu nyata. Itu masih berasal dari nafas yang saya buat saat pertama kali berjudi. Itu hampir alami. Setelah lulus, kami mendapat akta nikah. Mengapa saya berubah nanti? Saya tidak ingin memikirkannya lagi. Lagi pula aku merasa kasihan padanya. Setelah perceraian, tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kenapa aku mengejarmu ke sini? Mungkin benar seperti yang dikatakan Fang Yuan. Itu perceraian. Aku juga tidak ingin melihatnya bersama wanita lain. Terlebih lagi, orang itu adalah Jiang Wanwan. Yang sengaja saya hindari. Sehari sebelum aku kembali, Jiboda dan sepupuku tiba-tiba datang bersama. Mereka tidak menemukanku. Sebaliknya, dia menemukan Fang Yuan secara alami. Sepupu saya terbiasa mendominasi di depan Fang Yuan. Ketika saya tiba, dia menghina Fang Yuan. Setiap kata mengejeknya karena tidak bisa naik ke panggung. Tanpa malu-malu ikut campur dalam keluarga orang lain setelah perceraian. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah sama sekali. Dia melirik sekilas ke arah sepupuku dan Jiboda. Dia dengan sinis mengatakan bahwa rantai anjing di rumah tidak bisa lagi menahanmu. Mengapa Anda menggonggong di depan pintu orang lain? Sepupu saya terlihat sangat jelek. Tanpa menunggu dia berbicara, Fang Yuan tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Jiboda. Ternyata kamu adalah simpanannya saat itu. Apakah Anda masih beradaptasi dengan transisi dari status tahun ketiga ke status penuh waktu selama bertahun-tahun? Wajah Jiboda sangat jelek.
Saat itulah Fang Yuan tampak melihatku berdiri di belakang mereka. Dia menghela nafas. Tampaknya berdebat dengan mereka tidak ada gunanya. Dia berkata pada Jiboda, ada siklus sebab dan akibat di dunia ini. Dicoba dan diuji. Jiboda, apakah Anda percaya atau tidak? Rasa sakit yang aku alami. Anda pasti akan menderita sakit 10 kali lebih banyak mulai sekarang. Cobalah semuanya. Jiboda membelakangiku. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Yang terlihat hanyalah urat-urat di punggung tangannya. Dia menyesal, persegi dan bulat dulu. Tidak peduli apa kata Fang Yuan. Dia bahkan tidak bisa membantah. Akhirnya, Fang Yuan melambaikan tangannya dan memerintahkan para tamu untuk diusir. Liu Ruyan, bawa mereka keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidup ini. Dia memegang tangan Wan Wan dan menghilang ke lautan bunga berwarna-warni. Saya memperhatikan sosok mereka yang mundur. Hatiku terasa masam dan tak tertahankan. Jiboda berjalan ke arahku dengan wajah cemberut. Dia mungkin ingin melampiaskan kemarahan yang dideritanya pada Fang Yuan padaku. Kenapa kamu begitu senang dan enggan merindukan Su? Aku meliriknya, mengingatkan saya pada kemunculannya yang disengaja selama pernikahan saya dengan Fang Yuan. Mentalitas orang kuatku yang tercela. Dia mungkin mengakui segalanya kepada Jiang Wanwan. Perasaan jijik masih melekat di hatiku. Saya berbalik dan pergi. Untuk taruhan yang aku buat sejak awal. Saya kalah, anak laki-laki yang menemaniku sepanjang masa mudaku. Bagaimanapun, saya masih kalah dari Jiang Wanwan dalam hidup ini. Mulai sekarang, prajurit itu paling mencintaiku. Teks lengkap.